Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 12 IPS 4 dan 12 IPS 5. Alhamdulillah ibu bisa mengunggah video lagi setelah sekian lama ya, ulangan, tugas, analisis video. Nah, ibu mohon maaf karena memang 4 bulan ini ibu ikut program profesi guru, jadi harus belajar daring juga seperti kalian, cuman belajarnya setengah 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi mungkin untuk membuat video kadang-kadang kalau ada waktu baru bisa begitu. Nah, melanjutkan dari kemarin ibu cek-cek, ternyata masih banyak yang belum mengumpulkan tugas. Oke. Masih banyak yang belum mengumpulkan tugas, itu masih ibu tunggu, tolong kesadarannya. Ini memang masa-masa apa ya, masa-masa covid itu rawan banget, mager, rebahan, terus kayaknya enggan banget untuk membuka buku mata pelajaran, lebih sering main HP, main keluar. Itu padahal ada bahaya ke depan, ada tantangan ke depan yang harus kalian hadapi. Itu nanti kalau corona ini sudah hilang, musnah, wassalam, kalian akan memasuki era baru. Banyak sekali perubahan di berbagai bidang yang kalau kamu nggak ikut menyesuaikan akan kaget nantinya, akan mengalami cultural shock. Kalau kamu nggak mengikuti perkembangannya, kamu akan kaget, yakin. Karena setelah ini nanti Bu yakin banyak sekali perubahan, entah di bidang ekonomi, sosial, politik. Jalur kalian masuk ke perguruan tinggi, jalur kalian masuk ke dunia pekerjaan nanti akan berubah drastis ya. Kita lihat barangkali nanti ketika kalian lulus SMA mau masuk dunia pekerjaan, ternyata ada syarat khususnya, misalnya penguasaan teknologi, komputerisasi, aplikasi. Akan seperti itu, karena pasti habis ini nanti kalian menghadapi itu. Jadi tolong kesadaran diri masing-masing ya. Kesuksesan gak dibantu orang lain, kamu sendiri yang menentukan. Oke, langsung aja ke materinya supaya gak berlama-lama. Ibu lanjutin yang kemarin bab 1 tuh ada yang tertinggal, sebenarnya ada yang belum tersampaikan mengenai dampak perubahan sosial. Oke, dampak perubahan sosial ada dua macam, negatif dan positif. Kita yang positif dulu. Dari perubahan sosial, dampak positifnya pertama, jadi lebih efisien. Kehidupan ini jadi lebih mudah. Kok bisa ya? Penemuan handphone, penemuan motor, mobil, internet, semuanya kan jadi lebih praktis. Kita kalau misal belanja, gak harus ke tempatnya, bisa online, enak gitu. Pembayarannya juga enak, langsung transfer. Kemudian dampak positif yang kedua adalah modernisasi. Modernisasi itu apa? Perubahan masyarakat dari tradisional ke modern. Nah, di modul kalian itu ada syarat-syarat modernisasi, itu tolong dipelajari baik-baik. Nanti kalau ada pertanyaan, kalian tanyakan di kolom komentar ya, kolom komentar di bawah, nanti Ibu jawab. Jangan pernah malu untuk bertanya. Kemudian yang ketiga, kesejahteraan masyarakat jadi meningkat. Oh iya, sekarang kita lihat nih, anak SMA usia kalian pasti ada yang berjualan online, ya kan? Nah itu ternyata sekarang nggak harus sedia barang loh, kita nggak harus buka toko, kita dapat pendapatan dari apa istilahnya, dropship. Kita ambil barang di Shopee, dikirimkan Shopee, kita cuma jawab chattingan aja kan di situ. Nah itu. Kemudian yang keempat adalah adanya integrasi. Integrasi itu artinya penyatuan, proses penyatuan. Jadi sekarang masyarakat itu bisa lebih menyatu setelah adanya perubahan sosial ya. Kalau dulu mungkin sama teman-teman kalian SD, SMP jarang berhubungan,
Kalau di zaman dulu ya, di zamannya ibu yang namanya teman SD SMP kalau udah lulus ya sudah gitu. Tapi kalau di zaman kalian kan enggak. Jadi kalau sudah lulus tetap masih bisa berkomunikasi lewat grup chat, lewat Zoom, videoan kan. Itu. Kemudian ada reorganisasi atau perubahan organisasi. Perubahan organisasi. Ya, misalnya kalau perubahan di sekolah ya perubahan ketua OSIS. Ketua OSIS kalian siapa ya saat ini? Oke. Skip ya. Karena kondisi seperti ini jadi barangkali ada yang belum tahu ketua OSISnya saat ini kan. Oke. Lanjut ya, dari reorganisasi kemudian ke transformasi politik. Politik itu kalau dulu kan barang yang malas banget kita ikutin berita politik ya. Tapi sekarang politik itu kan mulai merambah ke anak muda gitu. Gaya-gaya partai politik kita sekarang itu pasarnya ke anak muda gitu. Ya kayak waktu Jokowi kan, citra politiknya Jokowi itu untuk menarik anak muda dengan cara apa? Mau menunjukkan Jokowi itu suka loh musik-musik metal, bajunya baju kotak-kotak itu yang memang fashionnya anak-anak muda, atau baju putih. Nah, jadi dengan adanya perubahan itu ternyata politik itu berubah. Jadi yang dulu serem istilahnya, sekarang politik itu kayak akrab di telinga kita. Kemudian dampak negatifnya sekarang. Nah, dampak negatifnya bisa terjadi perpecahan. Ya memang grup WA itu menyatukan, tapi kan nggak saling tatap muka. Kalau nggak saling tatap muka gimana? Feel-nya tuh nggak nyampe. Kayak kamu deh ngobrol atau curhat ke teman, kalau misal nggak tatap muka, pasti rasanya ya menggunakan emot-emot, menggunakan ketawa nih istilahnya. Ketawa itu cuman hehehe atau wk. Itu kayaknya kurang los ya, nek bahasa Jawa ini kurang los. Kemudian dan itu menimbulkan disorganisasi atau perpecahan di dalam masyarakat. Kemudian dampak negatif yang kedua adalah adanya culture shock. Culture shock artinya kaget. Ada budaya baru masuk, terus kaget. Jadi butuh adaptasi yang panjang. Misalnya BBM naik, kaget masyarakat jadi kesulitan membeli BBM. Kemudian ada dampak negatif lainnya adalah culture lag, timbulnya kesenjangan. Ada yang bisa menggunakan teknologi, ada yang tidak bisa. Nah, itu dampak dari perubahan sosial. Seperti sekarang di era Covid ini, ada yang bisa menggunakan Google Classroom, ada yang tidak. Ada yang dikirim lewat Google Classroom tugasnya, ada yang lewat WA. Bahkan ada yang nggak ngumpulin nih. Kayaknya ada nih di antara kalian yang nggak ngumpulin tugas-tugas awal dulu kan. Oke. Yang selanjutnya adalah anomi atau kondisi di mana tidak ada norma, keadaan yang kacau, nggak ada aturan. Seperti sekarang ini rasanya semuanya kacau. Sekolah, negara, rasanya kok kacau. Ekonomi. Kemudian akan muncul tindakan kriminal, solidaritas berkurang, pencemaran lingkungan, dan marginalisasi. Apa itu marginalisasi? Marginalisasi itu ada kelompok yang terpinggirkan. Siapa itu? Ya golongan orang-orang miskin, pengamen, pengemis, itu akan banyak muncul. Oke, itu dampak negatif perubahan sosial. Ini kok nggak bisa di next ya? Oke, ibu lanjutin ya. Mengenai bab 1 kan sudah selesai. Nah, kalian silakan dikerjakan soal-soal yang ada di LKS itu. Kemudian kalau ada yang kalian nggak paham, silakan ditanyakan. Karena sebentar lagi kita PTS ya, penilaian tengah semester. Mungkin sedikit banyak ibu ambil soal dari LKS. Jadi kalau ada yang ditanyain langsung aja, gas, nggak usah malu. Di grup boleh, di WA boleh, di komen
kolom komentar juga boleh. Oke, dan selain bab 1 yang sedikit tadi, saya melanjutkan ke bab 2. Ini ngejar materi karena sebentar lagi PTS kan. Bab 2 ini nanti sebenarnya ada 2 pertemuan ya. Pertemuan pertama sekarang, kemudian yang kedua sisanya tentang dampak globalisasi dan permasalahan nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk hari ini kita ke permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Perkembangan internet merupakan bentuk nyata globalisasi yang membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat. Do you agree? Setuju nggak? Udah pasti setuju. Ya Allah, kalau kondisinya sekarang setuju banget kan. Oke, selanjutnya ini tujuan pembelajaran yang yang diharapkan nanti kamu bisa mendapatkan. Kamu bisa lihat di sini atau dari LKS juga ada. Yang mau kita bahas di sini adalah globalisasi, permasalahan dan sikap kritis untuk menghadapinya. Globalisasi. Sebenarnya kalau Ibu lihat kayaknya kamu juga dapat ya dari pelajaran sejarah globalisasi ini. Kita memahami globalisasi. Ada banyak pengertian globalisasi menurut para ahli, yang pada intinya globalisasi itu adalah kondisi di mana sudah tidak ada batas ruang dan waktu. Kita jadi penduduk dunia, bukan lagi penduduk Indonesia, dimana kalau kita mau update informasi internasional itu sekarang mudah banget. Nggak harus kita ke Amerika untuk tahu berita yang ada di Amerika. Itu dia globalisasi. Makanya tenaga kerja asing banyak sekali yang datang ke Indonesia, itu salah satu bentuk dari globalisasi. Karena memang udah nggak ada batas lagi. Kamu tahu Cina kan? Cina itu penduduknya itu terbesar di dunia. Dan seluruh negara di dunia ini pasti ada masyarakat Cina di dalamnya. Nah, itu globalisasi itu seperti itu. Makanya pasar dunia dikuasai oleh Cina sekarang. Iya, benar. Nah, pentingnya kamu belajar globalisasi ini nanti adalah memberi gambaran kamu ke depannya neng ngarepe sok mben ki kira-kira sing tak bakal tak hadapi ki apa wae. Karena kamu itu masuk ke dalam era bonus demografi. Di tahun 2030, usia kamu berapa ya? 2030 itu mungkin sekitar 30 tahun ya. Enggak ada 30 lah. Enggak ada 30 tahun. Mungkin 28, 29. Di era itu disebut era bonus demografi. Itu era di mana penduduk dunia itu dikuasai oleh golongan produktif di usia remaja seperti kalian. Nah, kalau kalian nggak bisa bersaing nanti dunia pekerjaan, kalian akan kesulitan sendiri. Tuh. Makanya sekarang dengan adanya pandemi COVID itu ada plus minusnya. Minusnya ya mungkin semangat untuk belajar, semangat untuk bersosialisasi, mengembangkan keterampilan itu jadi berkurang. Tapi sisi positifnya dari segi teknologi kamu jadi lebih menguasai. Jadi ya segala sesuatu ada plus minusnya. Oke, sekarang kita lanjut ya dari pengertian kita ke ciri globalisasi. Globalisasi memiliki ciri satu, perubahan itu cepat dan luas di berbagai bidang. Yang kedua, arus informasi dan komunikasi itu juga cepat, deras. Yang ketiga, pasar produksi saling bergantung antara negara satu dan negara lain. Misalkan Amerika mengalami krisis, itu akan berdampak ke Indonesia. Amerika ekonominya menurun, maka itu juga akan berdampak agak positif ya ke Indonesia. Kalau ekonomi Amerika menurun kan nilai tukar dolarnya kan berubah kan, itu positif. Jadi semuanya bergantungan.
Kemudian yang keempat, perubahan ruang dan waktu. Nggak ada batas ruang dan waktu lagi. Yang selanjutnya, peningkatan interaksi kultural, interaksi budaya. Ya, anak sekarang mah rata-rata sukanya apa ya? Kalau perempuan itu Korea ya, BTS, ARMY. Terus apa lagi ya? Kalau anak lelaki apa ya kira-kira? Game online. Uh, Game yang kalian akses itu kan sebenarnya bukan produk game Indonesia, barangkali produk game dari luar negeri, budaya Jepang, budaya India yang masuk ke kita. Istilahnya apa ya, K-popers ya kalau anak muda sekarang tuh cepet banget masuk, dan kita mudah banget untuk mengakses video, kemudian berinteraksi di media sosial dengan artis idolanya, itu mudah. Kemudian yang terakhir, ciri globalisasi itu adalah peningkatan masalah bersama ya. Jadi masalah suatu negara sekarang berdampak ke negara lainnya gitu. Kayak misalnya di Indonesia nih, pandemi. Kan di Indonesia pandeminya itu tinggi peningkatannya. Makanya Indonesia ini akhir-akhir ini ditolak di 59 negara di dunia. 59 negara menolak kedatangan orang Indonesia karena apa? Orang Indonesia ngeyel-ngeyel selama pandemi ini. Akhirnya banyak yang tertular. Diminta pakai masker, nggak mau. Diminta ojo tilian, pakai butejo, yo nggak mau. Tetap pakai tile. Tetap pakai. Ya sebenarnya karena masyarakat Indonesia kan kolektivitasnya tinggi, rasa kebersamaannya tinggi. Ya wajar. Tapi kalau di era seperti ini ya gimana menjaganya sih sebenarnya. Itu sulitnya mengedukasi, sulit sekali mengedukasi orang-orang kita. Ini tugas kalian yang muda-muda nih, mengingatkan orang-orang tua kalian ya untuk berhati-hati. Nih globalisasi itu ada yang melihatnya pro, ada yang melihatnya kontra. Ya iyalah, segala sesuatu itu ada pro kontranya. Oke, lanjut ke dampak globalisasi. Dari ekonomi dulu. Yang plusnya itu negara akan mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya ya. Kemudian adanya transfer teknologi. Banyaknya aplikasi sekarang, aplikasi pembelajaran. Pangsa pasar luas ya. Sekarang banyak sekali produk-produk Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Bahkan itu yang di Ngadirojo ya. Di Ngadirojo itu ada produknya pembuatan pakaian dalam yang itu udah sampai ke Korea kalau nggak salah, sampai ke luar negeri loh itu. Nah, pangsa pasarnya luas, lalu menambah devisa. Yang minusnya industri yang kecil-kecil ini ya, seperti apa industri kecil tuh? Industri tempe keripik, industri makanan ringan yang itu rumahan, produk rumahan, itu jadi harus bersaing dengan industri besar kan. Ada makanan tempe keripik rumahan. Sekarang saingannya apa? Tempe keripik itu kalau kalian ke Indomaret ada nggak? Ada. Ya kayak gitu. Udah bentuk kemasannya menarik, walaupun harganya mahal. Kemasannya menarik, kemudian bersih. Harus bersaing, walaupun harganya tuh beda banget. Tapi untuk orang-orang tertentu menyukai yang tampilannya menarik gitu. Ya itulah dia. Selanjutnya, terjadi pembagian kerja skala dunia. Kemudian yang ketiga, mendorong masyarakat untuk hidup konsumtif. Yes, true. Kalian selama pandemi ini sudah membeli apa aja secara online? Saya lihat tadi di rumah tuh, pandemi hari ini ada paket, besok ada paket, beli apa aja sih? Headset beli apa? Nah itu tolong dihemat ya. Itulah efeknya tuh. Apalagi ini tanggal berapa ya? 10 September kemarin itu kayak lo nggak salah hari belanjanya di Shopee tuh luar biasa. Semuanya murah ya. Oke, lanjut. Menimbulkan ketergantungan terhadap investasi asing dan bank dunia ya. Kalau kita lihat industri pariwisata di Indonesia itu siapa sih investornya?
Kalau proses pariwisata itu besar, biasanya investornya memang dari asing. Tak ambil contoh di Bali itu rata-rata yang punya hotel orang asing. Kemudian di mana itu, di Pacitan itu kan ada pantai Watu Karong. Nah, di situ kalau kamu lihat kan banyak sekali hotel, cottage, terus kos-kosan. Kok bagus-bagus ya, kok harganya jutaan semalam tapi kok rame gitu. Nah, karena apa? Di sana itu investornya asing, tapi pengelolanya orang Indonesia. Kita lihat, kalau kamu ke Watu Karong nih, lihat nih di atas itu kan ada rumah tuh. Itu rumahnya yang punya namanya Mr. Gerber dari Swiss. Di situ Mr. Gerber itu mempunyai tanah itu 11 hektar di sana. Bayangkan 11 hektar di Watu Karong. Nah, di sana dia membangun penginapan kecil-kecil, ya bukan kecil sih, ada yang gede ada yang kecil gitu, yang semalamnya itu kisarannya jutaan tuh. Nah itu dia. Nah sekarang bayangkan dengan yang ada di Wonogiri, Nampu, Sembuan, ada nggak investor asing? Lalu bagaimana perbandingannya? Kalau pemandangannya kan sebenarnya juga bagus Nampu dan Sembuan, tapi karena tidak tersentuh investor asing, ya seperti itu dampak negatif, Bu. Ya bisa negatif bisa positif. Kenyataannya memang industri pariwisata di Wonogiri itu kan kurang daripada di Pacitan. Selanjutnya soal sosial dan budaya. Ya, positifnya budaya kita dikenal oleh dunia, tapi negatifnya kita jadi culture shock, culture lag, dan etnosentrisme. Culture shock tadi udah dijelaskan, kaget, belum siap menerima budaya. Ada culture lag, adanya ketimpangan. Kemudian ada etnosentrisme, menyukai sukunya secara berlebihan dan menjatuhkan suku yang lain. Lalu di bidang politik, terwujudnya good governance. Jadi pemerintahan kita sekarang tuh lebih bersih, terbuka. Kalau korupsi kelihatan, netizen internet kan pinter-pinter di Indonesia. Tahu nggak, netizen Indonesia itu netizen terseram kedua di dunia. Kedua di dunia, ya Allah. Ya serem. Nah, jadi positifnya politik kita itu jadi terbuka sekarang. Kita bebas mengeluarkan unek-unek dan bebas melakukan hubungan diplomasi. Tapi negatifnya, negara kita itu kiblatnya ke negara maju, opo-opo pengennya koyo Amerika tuh. Dan kadang-kadang kesepakatan internasional tuh nggak sesuai sama negara kita gitu. Kayak misalkan masuknya tenaga kerja asing Cina ke Indonesia, susah kita cegah, dan itu mungkin kesepakatan pemerintah, tapi kan itu buat bangsa Indonesia kan cukup merugikan. Nah ini yang lainnya ya, ada individualis, konsumtif, lunturnya nilai budaya. Sepertinya sudah cukup untuk hari ini. Nanti Ibu akan share soal, kamu bisa cek di kolom komentar ya di Google Classroom untuk soalnya. Nggak perlu dikumpulkan, tapi silakan kamu kerjakan sendiri dengan kesadaran sendiri yang dapat prestasi kamu. Kalau ada pertanyaan pokoknya silakan ditanyakan, jangan malu gitu. Soalnya simpel-simpel kok. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini. Ya Allah, 24 menit ternyata lumayan lama. Memohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.